Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudaraku kaum muslimin di mana saja berada. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah karena kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan tahun 1447 Hijriah. Insyaallah ibadah puasa kita pada Ramadan tahun ini diberikan ganjaran pahala yang berlimpah dari Allah serta dapat membawa dampak positif di dalam hidup kita. Apakah itu secara fisik kita, mental kita, terlebih lagi secara spiritual kita. Saudara-saudaraku kaum muslimin, di dalam kitab Al-Ibadah fil Islam, Imam Yusuf Al-Qaradawi, beliau menjelaskan bahwa Islam membagi ibadahnya ke dalam beberapa bentuk. Ada ibadah yang berupa perkataan. Contohnya seperti doa, zikir, mengajarkan ilmu, kemudian beramar ma'ruf nahi munkar. Ibadah yang kedua itu adalah berbentuk perbuatan. Kemudian perbuatan ini terbagi lagi. Ada bersifat badaniyah seperti sholat. Kemudian ada yang bersifat maliyah, harta. Contohnya seperti zakat. Dan ada percampuran antara badan dan harta seperti haji dan umrah serta jihad fisabilillah. Ibadah bentuk ketiga itu bukan berupa perkataan, bukan berupa perbuatan, tetapi hanya menahan diri semata atau mencegah diri semata dari hal-hal yang dapat membatalkan ibadah yang dilakukan itu. Contohnya seperti ibadah puasa yang sedang kita lakukan. Meskipun secara kasat mata ibadah puasa itu berdampak negatif pada kondisi jasadiah kita. Namun sesungguhnya ibadah puasa itu merupakan amalan yang sangat-sangat positif bagi kondisi batiniah kita selaku manusia. Hal ini dikarenakan psikologi orang yang berpuasa itu senantiasa selalu merasa diawasi, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kita ketika melakukan ibadah puasa, kita tidak dengan secara mudah atau secara gampang membatalkan ibadah puasa yang kita lakukan? Meskipun itu tiada orang tahu, tiada orang yang tahu apakah kita sedang berpuasa atau tidak. Karena pada saat seseorang itu melakukan ibadah puasa, maka dia senantiasa merasa diawasi, merasa disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku kaum muslimin, tentu kita tahu atau kita pernah mendengar dalam kisah sufi, itu terdapat seorang sufi yang memiliki beberapa orang murid. Di antara sekian banyak murid yang dimiliki, ada satu yang paling disayang. Karena rasa sayang sang sufi terhadap seorang murid itu menimbulkan kecemburuan, iri hati dari murid-murid yang lain. Maka mengetahui hal itu, sang sufi tersebut memanggil 3 orang murid, termasuk murid yang sangat disayanginya itu. Kemudian memberikan perintah kepada 3 murid itu, pergilah kalian sambil membawa masing-masing seekor ayam sampai di tempat yang kalian merasa tidak disaksikan oleh siapapun. Sembelihlah ayam itu. Maka
Berangkatlah murid yang pertama itu menuju hutan belantara, ketemu goa di situ, masuk ke dalam goa, lalu menyembelih ayam yang dibawanya. Murid yang kedua itu memilih ke laut lepas, memakai kendaraan ke tengah laut, jauh, tidak ada yang menyaksikan, merasa tidak ada yang menyaksikan, maka dia menyembelih ayam yang dibawanya. Bagaimana dengan murid yang ketiga, murid kesayangan sang sufi? Itu memilih ke hutan belantara, kemudian ke laut lepas yang jauh, tetapi ketika mau menyembelih ayam yang dibawanya, itu tidak jadi, karena selalu merasa ada yang menyaksikan. Setelah itu kembali menemui sang sufi. Sang sufi bertanya, apa yang terjadi? Kenapa tidak menyembelih ayam yang dibawa? Apa kata sang murid kepada gurunya itu? Wahai Syekh, kemana saja aku berada, kemana saja aku pergi, itu selalu ada yang menyaksikan. Siapa yang menyaksikan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku, dari sepenggal kisah ini, tentu kita dapat mengetahui apabila nilai inti dari puasa, muraqabah, senantiasa merasa disaksikan oleh Allah, dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka tentu tidak akan terjadi kemaksiatan. Kita tidak berani berlaku curang di dalam hidup, tidak berani berlaku zalim, tidak berani berlaku tidak adil dalam hidup. Karena kenapa? Kita selalu merasa ada yang menyaksikan. Kita selalu merasa disaksikan oleh yang maha menyaksikan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah berfirman dalam Quran surah Al-Hadid, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'malun khabir. Allah bersamamu di mana saja kamu berada, dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Tabarakallah wa sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.